Bagi sebagian pasangan suami istri, ketika si istri harus diangkat saluran rahimnya, mungkin terasa seperti langit akan runtuh. Bagaimana tidak, harapan untuk memiliki sang buah hati laksana jauh panggang dari api. Keadaan seperti itu sempat mengepung hati pasangan Ustadz Solmed dan istrinya April saat April harus masuk ke ruang operasi untuk diangkat salah satu saluran rahimnya. Sebagai anak tunggal, Ustadz Solmed ingin kehidupan keluarganya berubah. Ia ingin memiliki banyak anak agar istana cintanya dengan April tak sepi. Namun sekitar setahun lalu harapan itu seolah makin jauh. April pun terus menangis ketika mendapati kenyataan salah satu saluran rahimnya harus diangkat. Kalau saya ekstrim ambil dua-duanya, dokter bilang udah gak bakalan bisa. Tapi saya masih bisa mengatakan, dok ada jalan lain gak untuk yang lain? Dokter bilang ada. Kita coba buka pelan-pelan, walaupun jaraknya hanya 6 bulan. Gak apa-apalah. Harapan kecil itu mudah-mudahan menjadi satu hal yang besar buat kami. Dokter mengatakan masih ada jalan 6 bulan lagi. Itulah yang bisa kami lakukan, ya Allah. Engkau yang paling tahu apa yang terbaik. Hanya itu cara untuk menguatkan diri kami masing-masing. Ustadz punya impian, punya rencana depan, kita punya anak kandung sendiri. Jadi memang semangat aku tinggi, semangat Ustadz juga seperti itu. Aku dengar keadaannya seperti ini, aku selalu tanya dokter, kalau yang kiri diangkat, yang kanan berfungsi, masih bisa hamil, bisa. Kalau yang kanan juga bermasalah, dok, harus diangkat juga. Saya hamil, bagaimana caranya? Satu cara, bayi tabung. Saya masih punya semangat, saya berdoa sama Allah. Gak apa-apa ya Allah, kalau emang yang kiri harus diangkat. Ini jalan yang terbaik. Gak apa-apa, tapi saya berdoa semoga yang kan bisa berfungsi dengan baik. Yang kan gak ada masalah. Setelah operasi? Iya, yang kanan juga sedikit bermasalah. Jadi, tapi Ustadz masih pilih itu tetap dipertahankan. Aku lumayan drop, tapi aku lihat Ustadz juga menyemangati aku, nggak apa-apa April. Akhirnya ya udah, aku mencoba untuk menjalani hari-hari ini, walaupun memang ini berat untuk aku, untuk berjalan ini berat. Tapi aku yakin pada suami, saudara-saudara dan teman, insya Allah bisa membantu aku, menguatkan aku. Meski tipis harapan untuk memiliki momongan, Solmed dan April tak putus asa. Selalu ada jalan di balik masalah yang mendera. Berpegang teguh bahwa Sang Khalik akan memberikan hadiah di balik masalah yang menimpa, Solmed dan April berikhtiar untuk mendapatkan buah hati yang diidamkan. Ketika umroh di Tanah Suci, mereka pun memakan kurma muda yang diyakini dapat menyuburkan kandungan. Selain itu terus memeriksakan diri ke dokter. Seolah muncul keajaiban. Minggu terakhir November 2012, April positif hamil. Lalu tepat 7 bulan usia si calon jabang bayi, Solmed dan sang istri kerap berkomunikasi dengan calon buah hatinya. Dan menunjukkan kehamilan, alhamdulillah ternyata yang ditunggu datang juga. Walaupun baru 5 minggu usia kehamilannya, tapi itu sesuatu yang amat sangat berharga dan membuat kami bahagia. Alhamdulillah ternyata positif, dia kasih tanda plus gitu. Waduh, senang banget saya bacanya, langsung bersyukur. Kita nggak terasa saya netesin air mata, haru, bahagia. Saya kabarkan orang tua, kita cari tempat musola, kita sholat, habis sholat kita sujud syukur. Banyak orang udah tahu, banyak 6,8 miliar. Perasaan saya senang sekali ya, ketika menanti dari 1 bulan menuju ke 7 bulan tuh kayaknya cepet. Tapi begitu menanti untuk masa 7 ke 9, perasaan kayaknya lama banget. Iya, perasaan kok lama gitu kan. Ya sambil bercanda-bercanda aja sama bocah nih yang di dalam. Kita suka bikin tebak-tebakan. Nah, kamu laki perempuan? Kalau laki tendang, duk. Jadi kayak ada sentuhan, deng. Wah, berarti kamu laki nih nak ya, gitu. Kamu lagi tidur apa lagi apa nih yang?
nggak tahu, goreng-goreng. Udah makan ya? Udah makan. Biasanya suka kalau lagi bangun atau apa, suka ada gerakan. Tapi memang enggak habis makan kali tidur. Hari-hari Ustadz Solmed dan April kembali dipenuhi harapan bahwa impian untuk memiliki sang buah hati akan terkabul. Senin malam sekitar pukul 22 buah cinta mereka lahir lewat operasi sesar. Konon operasi sesar ini sengaja dilakukan untuk sekaligus melihat kondisi rahim April. Lantas pasca kelahiran anak pertamanya, apakah Ustadz Solmed dan April masih bisa mewujudkan impian untuk punya banyak anak? Jadi waktu operasi yang sebelumnya itu kita lakukan pengangkatan saluran indung telurnya. Ya kemarin pada saat kita lakukan operasi sesar kita kembali evaluasi ya. Ternyata hasilnya lumayan bagus, dalam arti kata sembuhnya sempurna. Enggak, dokter belum bilang ke arah itu, enggak. Tidak ada kata-kata dokter nanti yang kedua bagaimana. Malah kita insya Allah ya kepengen lagi. Gitu kan, apalagi April pengen cewek dia. Ya mudah-mudahan aja kalau Allah kasih hamil lagi nanti yang lahir perempuan. Terima kasih pemirsa Intens, mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini menjadi berkah dan semoga pemirsa yang belum mendapatkan keturunan biar segera dikasih sama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan dalam nuansa yang berbeda juga mewarnai keluarga Rian The Massive. Inilah pertama kalinya Rian memperkenalkan anak dan istrinya kepada Intens. Lantas seperti apa saat sang vokalis ini membantu sang istri menghidangkan makanan berbuka? Seperti apa pula suasana buka puasa di rumah Rian? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Di bulan suci Ramadan kali ini, Rian The Massive perkenalkan istri dan sang buah hati yang belum lama lahir. Di balik aksi panggungnya yang memikat, Rian ternyata suka membantu istri tercintanya untuk terjun ke dapur hingga menyajikan hidangan di atas meja makan. Untuk sang buah hati, Rian sudah memperkenalkan musik sejak dini. Lantas seperti apakah suasana buka puasa di rumah Rian bersama istri dan sang buah hati?